Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita kembali lagi di pembelajaran daring fisika di kelas 12 hari ini. Dan untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa mengisi absensi di kolom komentar ya. Kemudian berkaitan dengan materi kita hari ini tentang induksi magnetik, silakan juga jika ada hal yang perlu disampaikan bisa disampaikan dulu di kolom komentar ya. Baik, bicara tentang induksi elektromagnetik, maka kita akan berkaitan kembali dengan apa yang kita namakan dulu tentang medan magnet ya. Nah, ini berkaitan dengan medan magnet, kemudian terkait dengan elektromagnetik ini berkaitan juga dengan kelistrikan ya, elektro ya. Jadi pada pembahasan kali kita harus mengingat kembali tentang konsep medan magnet, kemudian magnet, kemudian tentang kelistrikan ya. Kemudian seperti sudah disampaikan pada sesi sebelumnya ya, bahwa pembahasan kita di induksi magnetik ini memuat tentang GGL induksi ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Kemudian nanti dalam penerapannya ada tentang generator dan transformator ya. Nah, ini berkaitan dengan GGL induksi yang kita bahas. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan induksi magnetik sebenarnya juga sering sekali kita temui ya. Bahkan sekarang ini menjadi salah satu kebutuhan primer ya, menurut Bapak kebutuhan primer diantaranya adalah teknologi handphone ya. Kalau dulu telepon yang menggunakan jaringan kabel ya. Nah, sekarang media komunikasi ini sudah lebih canggih lagi ya. Ya, ini handphone ini menurut Bapak sekarang sudah menjadi kebutuhan primer ya. Ketika kita tidak memiliki handphone, hampir keperluan kita menjadi terbatas ya. Bahkan dalam proses pembelajaran di tengah pandemi ini menjadi suatu hal yang pokok ya. Tuh, jadi induksi magnetik ini dalam penerapannya sering sekali ya, bahkan selalu kita gunakan. Di antaranya adalah teknologi handphone ya, telepon seluler dan sebagainya. Itu yang mengubah ya bagaimana pembicaraan kita bisa sampai dengan jarak yang relatif jauh. Nah, ini diubah ke dalam bentuk apa seperti itu ya. Itu diantaranya. Nah, berkait kembali lagi tentang induksi elektromagnetik ya. Kalau kita lihat pengertiannya ya, pengertian dari induksi elektromagnetik ini adalah gejala ya timbulnya gaya gerak listrik GGL ya, gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor ya. Nah, kita tahu kumparan ya. Kumparan itu lilitan, biasanya kalau kita bongkar alat-alat elektronik ya, itu ada yang dinamakan dengan kumparan atau lilitan, atau yang sederhana misalnya charger ya. Nah, untuk mengisi baterai handphone kalau kita buka dalamnya yang rusak nah itu diantaranya adalah berisi kumparan atau lilitan. Nah, di mana gejala timbulnya GGL ini, gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor, bila terdapat perubahan flux magnet ya. Jadi ada perubahan arah magnetiknya ya, sehingga pada konduktor tersebut menyebabkan adanya aliran listrik ya. Jadi induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik di dalam suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnet pada konduktor tersebut ya, atau bila konduktor ini bergerak relatif melibrasi medan magnet. Jadi bisa dua kemungkinan ya. Jadi konduktornya diam, kemudian magnetnya yang bergerak, atau kebalikan ya, medan magnetnya yang diam, kumparannya
yang bergerak, sehingga nanti menyebabkan adanya aliran listrik, ya, aliran listrik. Itu yang dimaksud dengan induksi elektromagnetik, ya. Jadi karena ada perubahan flux magnet ini ya terhadap kumparan, sehingga dia menyebabkan adanya aliran listrik, ya, atau sumber tegangan. Kemudian berbicara tentang GGL, ya, tadi ada yang dimaksud dengan gaya gerak listrik, ya, pada pengertian elektromagnetik. Nah, yang dimaksud dengan gaya gerak listrik ini adalah suatu GGL timbul, ya, atau adanya gaya gerak listrik ini di dalam kumparan ini mencakup sejumlah flux gaya medan magnet, ya. Jadi timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan ini mencakup sejumlah flux garis gaya magnetik bila mana banyaknya flux garis atau gaya ini divariasi, ya. Dengan kata lain, bahwa ini akan timbul gaya gerak listrik ini dalam kumparan bila kumparan itu berada dalam medan magnet yang kuat medannya berubah-ubah terhadap waktu, ya. Jadi medan magnetiknya harus digerakkan, ya. Ini tadi, ya, perlakuannya ada dua. Bisa kumparannya diam, medan magnetiknya yang berubah-ubah, ya. Dan ketika kita menginginkan perubahan medan magnet, berarti harus digerakkan atau dibalik, ya. Magnetnya yang diam, kemudian kumparannya yang berputar atau digerakkan, sehingga muncullah adanya gaya gerak listrik, ya, atau GGL induksi. Kalau misalnya kita lihat contoh yang sederhana, misalnya pada mainan, ya, mainan mobil-mobilan misalnya, ya, kalau itu dibalik sebenarnya, ya, prinsipnya dibalik. Jadi listrik bisa menyebabkan energi gerak, ya. Misalnya pada kipas angin biasanya kita mengubah, ya, dari listrik menjadi gerak. Maka kalau kita kembalikan, ya, kalau kita gerakan kumparan, ya, ada medan magnetik nanti bisa menyebabkan adanya muatan listrik, ya. Jadi dibalik, kalau prinsipnya di kipas angin dari listrik ke gerak, kalau yang di sini untuk GGL induksi ini itu dibalik, ya, gerak menyebabkan adanya listrik seperti itu. Kemudian untuk beberapa teori yang berkaitan atau mempelajari tentang induksi elektromagnetik ini, yang pertama yang perlu kita pahami adalah tentang hukum Faraday, ya. Jadi konsep gaya gerak listrik ini pertama kali dikembangkan oleh Michel Faraday, ya. Dia melakukan penelitian untuk menentukan faktor yang mempengaruhi besarnya GGL, ya, pada induksi. Dia menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan medan magnet, maka GGL induksi juga semakin besar. Jadi perubahan fluxnya, ya, ketika kumparan itu ataupun magnetiknya yang digerakkan semakin cepat, maka nanti GGL induksinya juga semakin besar, ya. Ini kalau kita ibaratkan ini sebuah kumparan, ya. Kumparan biasanya berupa lilitan. Kalau kita sambungkan ke alat, ya, ke voltmeter, ada jalurnya, pendenanya. Ini kalau misalnya ini konsepnya berarti kumparannya diam. Untuk membuat medan magnet berarti kita harus punya magnetnya. Karena yang dimaksud dengan medan magnet adalah daerah di mana daerah tersebut dipengaruhi oleh medan magnet, ya. Kalau kita punya magnet, kita masukkan ini batangnya. Kita gerakan dalam ini nanti akan adanya listrik, ya, adanya tegangan listrik. Atau cepat tidaknya perubahan flux magnet, ya. Bagaimana kita menggerakkannya? Kalau menggerakkannya cepat gerakannya, itu juga akan berpengaruh terhadap kecilnya tegangan yang dihasilkan, ya. Nah, pada bentuk yang lain bisa berubah, ya.
Ada ya, mungkin kalau misalnya kita lihat dinamo ya, mobil Tamiya yang kita biasa ini, ketika dibongkar bagian dalamnya ada yang ini misalnya ini kan biasanya dinamo bulat ya, silinder. Nah, silinder. Ini bagian hubungnya. Nah, ini biasanya di bagian pinggir ini ya, itu magnet ya, bagian sebelah sini juga sama magnet. Jadi ini diselubungi oleh magnet. Nah, di dalamnya kalau kita buka ini lilitan ya. Lilitan, kemudian dia diselubungi oleh magnet. Kalau ini kita putarkan, maka dia akan menghasilkan energi listrik ya. Nah, contohnya kalau kita misalnya ini kan idealnya kita menggunakan sumber tegangan ya untuk memutarkan dinamo yang ada pada mobil mainan. Biasanya kita menggunakan sumber tegangan baterai ya. Kalau kita hubungkan dengan baterai, ya, ini pasti berputar ya. Baterainya ke sini, nanti dia menyebabkan ini berputar pada roda. Ya, sehingga kalau misalnya mobil itu ada indikator cahayanya ya, lampunya, nah dia bisa menyala. Tapi kalau misalnya kita buka, kita lepas dari baterainya, kalau kita diamkan dia tidak akan bergerak, dia tidak akan menyala. Tapi ketika mobil mainan itu meskipun tidak ada baterainya, kemudian kita dorong ya, dengan menggunakan tangan, kemudian memutarkan rodanya, nah pada lampu indikatornya itu akan menyala. Ya, itu membuktikan bahwa meskipun tidak dihubungkan dengan sumber tegangan, berhubungan dengan lilitan yang berada pada medan magnet, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Ya, buktinya indikator lampunya pada mobil-mobil itu akan menyala meskipun tidak ada baterai di dalam mobilan tersebut. Ya, itu dua pengakuan yang berbeda. Yang satu, yang ini magnetnya yang kita gerakkan secara terus-menerus, ya, semakin cepat pergerakannya maka semakin besar energinya. Ya. Nah, begitu juga kalau yang ini magnetnya dia, kumparannya yang bergerak. Ya. Ini juga sama ya, semakin kencang kita menggerakkan memutarkan rodanya maka energi listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Buktinya mobil-mobil itu akan menyalanya lebih terang ketika kita dorong dengan kecepatan lebih tinggi. Ya. Itu tentang konsep induksi elektromagnetik dan GGL induksi. Ya. Nah, hukum Faraday ini menjelaskan tentang pertama tadi ya, bahwa dia menemukan induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadinya perubahan maka energi yang dihasilkan juga semakin besar ya. Kemudian di sisi yang lain GGL dengan laju perubahan flux magnetnya ya, jadi tidak semakin besar, tidak berbanding itu, tapi berbanding lurus itu dengan perubahan fluxnya. Jadi perubahannya, makanya semakin cepatnya, bukan besarnya medan magnetnya. Ya, kita tahu kalau misalnya kita punya magnet ya, sebuah magnet kita dekatkan, semakin dekat kan biasa daya tariknya semakin besar. Kemudian magnet itu semakin besar dia memiliki daya tarik semakin besar. Tapi di GGL induksi ini bukan itu yang menyebabkan besar kecilnya tenaga tegangan yang dihasilkan, tapi besarnya kecepatan magnet ini bergerak atau kumparannya yang bergerak. Ya. Jadi meskipun magnetnya besar, tapi kalau gerakannya lambat, itu tidak mempengaruhi besarnya tegangan ya. Jadi akan kecil kalau misalnya pergerakannya lambat. Atau secara matematis ya, hukum Faraday ini dituliskan sebagai
Bisa ada sumber hambatannya berupa bohlam ya, ada saklarnya yang kita rapatkan, maka ini akan terjadi suatu rangkaian listrik ya, namanya adalah arus induksi atau GGL induksi ya. Nah, arus induksi ini atau GGL induksi ini hanya ada selama perubahan flux magnetik terjadi. Ketika adanya perubahan flux ya. Jadi ketika tadi ini didiamkan, ini tidak akan ada arus listrik ya. Tapi ketika adanya perubahan flux putarkan, atau kalau tadi ini magnetnya digerakkan masuk keluar pada kumparan, maka dia akan akan ada arus listrik, namanya adalah arus listrik induksi atau arus induksi. Kemudian hukum Lens juga menjelaskan mengenai arus induksi yang berarti bahwa hukumnya kepada rangkaian pengantar yang tertutup ya, hanya pada rangkaian tertutup saja. Jadi pada rangkaian terbuka dia tidak berlaku ya. Jadi kalau misalnya saklarnya dilepas ya, itu tidak akan ada arus induksi ya. Kemudian secara ini untuk hukum Lens ini menjelaskan bahwa GGL induksi ini yang medan magnetnya berlawanan dengan arah dengan asal perubahan fluxnya ya. Jadi perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam suatu kumparan, atau induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Nah, itu berkaitan dengan pengertian dan teori yang mendasari tentang GGL induksi ya. Ada hukum Faraday, kemudian ada hukum Lens. Kemudian ada beberapa faktor ya yang menyebabkan timbulnya GGL induksi ya. Tadi kalau misalnya kita berbicara tentang pengertian ya, tentang induksi elektromagnetik, kemudian tentang GGL induksi, kemudian tadi juga disinggung di hukum Faraday ya, tentang apa sih yang menyebabkan besar muatan itu ya, diantaranya adalah kecepatan ya, waktu medannya, flux medan magnetiknya. Nah, di sini juga akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya GGL induksi ya. Ini bagaimana GGL induksi ini bisa timbul ya? Faktornya apa saja? Yang pertama, ini perubahan luas bidang kumparan ya. Nah, kumparan nanti ada luas bidangnya, kita simbolkan dengan A ya. Luas lingkaran ini akan berpengaruh atau bisa menyebabkan timbulnya GGL induksi, gaya gerak listrik induksi. Yang kedua, yaitu perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan ya. Jadi sudut yang dibentuk antara kumparan terhadap medannya ini juga akan berpengaruh ya. Jadi bagaimana kita menggerakkannya ya, sudut yang terbentuknya seperti apa, ini akan berpengaruh ya. Misalnya tadi ada kumparan ini magnetnya, arah ketika kita menggerakkan medan ini akan berpengaruh terhadap GGL induksi ya. Kemudian yang ketiganya perubahan induksi magnetiknya ya. Jadi jelas kalau tadi ini berkaitan dengan GGL induksi, nah perubahan induksi magnetiknya akan berpengaruh terhadap timbulnya GGL induksi ya. Nah, itu berkaitan dengan pengertian, kemudian hukum yang mendasarinya ya. Nanti kalian bisa kembangkan lagi, terutama untuk hukum Faraday dengan hukum Lens terkait dengan induksi elektromagnetik. Nah, nanti di sesi yang kedua kita bisa berdiskusi lagi berkaitan dengan materi-materi yang barusan kita ulas ya, yaitu mulai dari pengertiannya, kemudian dua hukum tadi ya, hukum Faraday dan hukum Lens, kemudian faktor yang menyebabkan timbulnya GGL induksi ya. Baik, itu untuk sesi yang pertama ya. Silakan yang belum absensi untuk mengisi di kolom
komentar, kemudian nanti kita lanjutkan lagi jam 9 lebih 5 menit ya.